Ayo, segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukur lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para pemirsa Roja TV dan Radio Roja dimanapun Anda berada, kita melanjutkan pelajaran kita dari tafsir surat Al-Ahzab. Kita masih berbicara tentang orang-orang munafik yang telah kita singgung pada pertemuan yang lalu. Sekarang kita masuk pada ayat yang ke-16, kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul la yanfa'akumul firaru in farartum minal mauti awil qatli wa idza la tumatta'una illa qalila." Kemudian ayat ke-17, "Qul man dzal ladzi ya'simukum minallahi in arada bikum su'an aw arada bikum rahmah wa la yajiduna lahum waliyyan min dunillahi waliyyan wa la nasira." Di sini perhatikan ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah tidak akan bermanfaat kepada kalian sikap dari kalian ya. Larinya kalian dari peperangan ya. Tidak akan bermanfaat bagi kalian. Ini karena orang-orang munafik mereka mundur dari perang Ahzab ya. In farartum minal mauti awil qatli ya. Jika kalian lari dari kematian atau dari jika kalian lari dari kematian atau terbunuh dalam peperangan. Wa idza la tumatta'una illa qalila. Ya, kalaupun kalian selamat maka kalian hanya diberi kenikmatan sebentar. Kenikmatan yang sedikit. Ini ayat selanjutnya berbicara tentang sifat orang munafik yang Allah suruh katakan, "Qul," katakanlah kepada mereka wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "La yanfa'akumul firara." Bahwa sikap kalian lari dari peperangan melihat pasukan yang begitu banyak, Ahzab, jumlah yang begitu besar, kalian takut, kalian lari ya. Tidak akan bermanfaat bagi kalian. In farartum minal mauti awil qatli. Niat kalian untuk kabur adalah ingin menyelamatkan dari kematian atau terbunuh ya. Tidak bermanfaat bagi kalian ya. Karena bagaimanapun kalian akan merasakan kematian. Ya, kalian akan merasakan kematian. Apakah kalian kalau Allah kehendaki kalian kabur, kalian meninggal di jalan ya, atau kalian akan terbunuh meskipun kalian kabur dikejar musuh ya. Wa idza la tumatta'una illa qalila. Kalaupun kalian selamat dari sikap lari kalian, kalian ternyata balik menghindar dari peperangan, maka kalian tidak akan hidup kecuali dapat nikmat kecuali cuma sedikit ya. Qalilan kata Allah, cuma sedikit ya. Allah Subhanahu wa taala selalu mensifati nikmat dunia cuma sedikit dalam beberapa ayat. Seperti dalam ayat ini, wa idza la tumatta'una illa qalilan. Kalian bersenang-senang kalau kalian hidup tidak tewas, tidak meninggal dalam peperangan, kalian hidup sampai umur kalian sampai ajal mendatangi kalian, kalian bersenang-senang tapi itu pun sedikit kata Allah Subhanahu wa taala. Karena seluruh kenikmatan dunia qalilan kata Allah Subhanahu wa taala. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala wala tashtaru bi ayatillahi tsamanan qalila. Janganlah kalian menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah ya. Mataun qalil ya. Ya, kehidupan dunia yang sedikit. Ya, semua kenikmatan dunia di sisi Allah hanyalah sedikit dan itu benar. Bayangkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya maudhi'u sauti ahadikum fil jannah ya khairu minad dunya wa ma fiha. Tempatnya cemeti seseorang di surga ya lebih baik daripada dunia dan seisinya ya. Sungguhnya di surga semuanya indah ya. Sangat luar biasa kenikmatan yang sempurna ya. Dunia seindah apapun, sehebat apapun, maka dinamakan Allah dengan sedikit. Sedikit dari sisi hakikatnya dan cuma sebentar dari masa untuk menikmatinya. Oleh karena semua kenikmatan dunia Allah sebut dengan
sedikit. Nah, mereka ini ketika mereka lari dari peperangan, melakukan dosa besar, al-firar minaz zahaf, lari dari medan pertempuran, mereka dalam rangka untuk mengejar yang sedikit ini. Kenikmatan yang sebentar dan sedikit. Dan akhirnya mereka meninggalkan kenikmatan yang banyak dan abadi. Seandainya mereka ikut dalam pertempuran, maka dengan tulus maka mereka akan mendapatkan pahala luar biasa, pahala jihad. Kalau mereka meninggal maka mereka mati syahid, maka mereka akan mendapatkan kenikmatan yang besar dan abadi. Itulah bodohnya orang munafik, mereka ingin menikmati yang sedikit dengan berkorban meninggalkan yang banyak. Maka Allah ingatkan, percuma saja ya. Kalian lari, ya, kalian pun akan mati. Ini juga dalil bahwasanya memang dalam Islam ada namanya al-khauf at-tabi'i. Kita tahu ketakutan ada dua ya. Al-khauf, rasa takut. Ya. Ada yang disebut dengan khauf ibadah. Ada yang namanya khauf tabi'i. Yang ini apa namanya? Yang wajar seperti takut kepada singa, takut kepada macan, takut kepada ketinggian misalnya. Di antaranya takut kepada musuh yang banyak. Ketakutan itu ada ya. Artinya ketika seorang maju dalam medan pertempuran, rasa takut itu ada, rasa gentar itu ada. Tetapi tidak boleh seorang ketika rasa takutnya berhadapan dengan perkara yang syar'i, maka tidak boleh ditinggalkan perkara syar'i tersebut gara-gara rasa takut ya. Seperti ini. Mereka takut sehingga mereka meninggalkan kewajiban mereka untuk bertempur. Ya. Jadi mereka menempuh sebab yang diharamkan oleh Allah, menghindar kematian dengan lari dari medan pertempuran itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seandainya seorang lari dari keburukan dengan metode yang syar'i seperti apa? Seperti Nabi Musa alaihissalam ketika dikejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya di awal-awal ketika dia masih di Mesir, maka dia pun kabur karena tidak diwajibkan dia untuk melawan Fir'aun dan bala tentaranya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa kharaja minha khaifan yataraqqab." Kharaja minha khaifan yataraqqab. Maka Musa pun keluar dari Mesir dengan rasa ketakutan yang dikhawatirkan menimpanya. Tapi ketika seorang lari dari sesuatu karena rasa takut dengan melanggar syariat, maka hukumnya haram ya. Contoh seperti seorang wanita takut kalau pakai jilbab akan dikata-katain oleh teman-temannya di kelas, di sekolah, kamu so alim, akhirnya dia buka jilbab, pakai ini ketakutan, takut diolok-olok, jelas itu boleh. Tetapi ketika kita akhirnya melanggar syariat, maka takut tersebut harus dilawan. Takut tersebut harus dilawan. Sama seperti ini, takut akan kematian manusiawi. Ya. Takut dengan musuh yang banyak, para sahabat cuma 3.000, kemudian musuh 10.000, wajar. Tetapi takut tersebut harus dilawan. Karena lari dari ketakutan dalam hal seperti ini adalah dosa besar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala lanjutkan, "Qul man dzal ladzi ya'simukum minallah in arada bikum su'an aw arada bikum rahmah." Ya. Ini dalam bentuk pertanyaan, siapakah yang bisa mencegah kalian ya, dari Allah? Siapakah yang mencegah kalian dari Allah? Jika Allah ingin keburukan bagi kalian, jika Allah ingin keburukan bagi kalian, atau arada bikum rahmat, atau ingin rahmat, atau ingin rahmat bagi kalian. Wala yajiduna lahum min dunillahi waliyya wala nasira, dan mereka tidak menemukan selain Allah, tidak mendapati selain Allah ya, wali maupun penolong. Kita kembali pada ayat ini. Allah mengatakan, "Man dzalladzi ya'simukum minallah." Siapa yang mencegah kalian dari Allah? Ini maksudnya tidak ada yang mencegah kalian dari Allah. Tetapi ketika kalimat pernyataan tidak ada yang mencegah kalian dari Allah, Allah datangkan dengan istifham, dengan pertanyaan. Kan maksudnya apa ini? Maksudnya tidak ada yang mencegah kalian dari Allah, tetapi Allah datangkan Subhanahu wa taala dengan bentuk konteks pertanyaan. Siapa yang bisa mencegah kalian dari Allah Subhanahu wa taala? Dan kata para ulama seperti kata Syekh Utsaimin rahimahullah, pernyataan penafian yang didatangkan dalam bentuk pertanyaan itu menunjukkan adalah tantangan.
Sebenarnya cukup Allah mengatakan tidak ada yang menyelamatkan, tidak ada yang mencegah kalian dari Allah. Tapi Allah tidak menafikan begitu saja. Allah datangkan dengan konteks pertanyaan, siapa yang bisa mencegah kalian dari Allah, ya. Ini seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih." Siapa yang bisa memberi syafaat di sisi Allah kecuali dengan izinnya. Ini penafian, artinya tidak ada yang bisa beri syafaat di sisi Allah kecuali dengan izinnya, tetapi ada semacam tahaddi, semacam tantangan. Siapa yang bisa? Sama seperti ini. Penafian tapi didatangkan dalam konteks pertanyaan, seakan-akan Allah menantang. Siapa sih yang bisa menyelamatkan kalian dari Allah? In arada bikum su'an, kalau Allah menghendaki keburukan bagi kalian, au arada bikum rahmah, kalau Allah menghendaki kebaikan bagi kalian. Maksudnya apa? Semua perkara diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Semua perkara diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah adalah Al-Mani, Al-Mu'ti, ya. Al-Basit, Al-Qabid, ya. Allah yang memberikan, yang mencegah, semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah menghendaki keburukan bagi kalian, kalian tidak bisa menghindar. Kalau Allah menghendaki kebaikan bagi kalian, tidak ada yang bisa mencegah kebaikan untuk kalian. Ini sebagai penangkatan ayat sebelumnya. Artinya, kalian pun kabur dari peperangan. Kalau Allah menghendaki keburukan bagi kalian, meskipun kabur, kalian akan terkena keburukan. Kalian kalau bertahan dalam peperangan, kalau Allah menghendaki kebaikan, tidak ada yang bisa mencelakakan kalian. Maksudnya demikian. Ya. Baik. Ini iradah, ya. Al-iradah di sini, ya, sebagaimana sering kita bahas dalam masalah akidah, ya, yaitu al-iradah kauniyah. Sering kita bahas, apakah Allah menghendaki keburukan? Allah menghendaki keburukan? Dalam ayat ini zahirnya Allah mengatakan jika Allah menghendaki keburukan bagi kalian, berarti Allah bisa menghendaki keburukan. Ini membantah keyakinan orang-orang Qadariyah dan Jabariyah yang mengatakan tidak mungkin Allah menghendaki keburukan. Kita Ahlussunnah meyakini Allah menghendaki keburukan dari sisi apa yang terjadi, yang Allah ciptakan. Ya, makanya kita beriman antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Kita beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Artinya segala yang baik dan buruk diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bagi Ahlussunnah wal Jamaah, ketika Allah menghendaki keburukan, di balik keburukan ini ada kebaikan, ada hikmah, ya. Di balik keburukan ini tentu ada hikmah yang baik, ya. Hikmah yang baik, ya. Ya, banyak, ya. Kalau kita analogikan seperti saya sering sampaikan seperti orang sakit harus makan obat yang mungkin tidak menyenangkan, tetapi di balik yang dia tidak sukai tersebut ada kebaikan. Contoh seorang terkena penyakit dan harus diamputasi untuk keburukan. Ya, tetapi di balik keburukan tersebut ada kebaikan yang Allah kehendaki. Bahkan sering sampaikan Allah menciptakan iblis adalah keburukan. Allah izinkan iblis untuk menggoda manusia. Tapi di balik penciptaan iblis, di balik Allah mengizinkan iblis untuk menggoda manusia ada banyak kebaikan. Seperti akan nampak para mujahidin, banyak akan nampak orang-orang yang rela mengorbankan harta mereka untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dengan adanya iblis Allah menciptakan surga dan neraka. Dengan adanya iblis muncullah Fir'aun, tapi muncul juga Nabi Musa. Dengan adanya iblis muncullah Abu Jahal, tapi ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan adanya iblis maka orang terjerumus dalam kemaksiatan, kemudian mereka bertobat kepada Allah, maka tampaklah sifat Maha Pengampun Allah Subhanahu wa taala. Ya, di antara hikmah iblis Allah menciptakan dua hal yang kontradiktif antara surga dan neraka. Allah bisa menampakkan adalah syadidul iqab dan ghafurur rahim. Allah siksanya sangat pedih dan Dia Maha Pengampun. Dan banyak hal dijelaskan oleh para ulama dalam buku akidah bahwasanya Allah menciptakan keburukan atau Allah menghendaki keburukan, tapi di balik keburukan ini ada kebaikan. Sederhananya seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un." Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan. Itu Allah ciptakan kerusakan daratan dan lautan. Ya. Akibat apa? Akibat perbuatan manusia. Untuk apa Allah ciptakan keburukan tersebut, kerusakan? Liyudhiqahum ba'dalladzi amilu, agar mereka merasakan akibat perbuatan mereka. La'allahum yarji'un, hikmahnya agar mereka sadar. Kerusakan yang Allah ciptakan di atas muka bumi dan di daratan lautan Allah tidak sukai. Wallahu la yuhibbul fasad. Allah tidak suka kerusakan. Tapi Allah ciptakan kenapa? Di balik kerusakan tersebut ada hikmah, yaitu agar mereka sadar dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bantahan kepada
Jabariyah dan Qadariyah yang mengatakan Allah tidak mungkin menghendaki keburukan. Allah sebutkan dalam ayat, in arada bikum su'an. Baik. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wala yajiduna lahum min dunillahi waliyya wala nasira. Mereka tidak akan mendapati selain Allah yang akan menolong mereka, ya, dan sebagai wali mereka maupun menolong mereka. Para ulama menafsirkan yang dimaksud wali yaitu yang mendatangkan kebaikan. Maksudnya penolong adalah yang menolak kemudaratan. Ya. Tidak ada yang bisa mendatangkan kebaikan, tidak ada yang bisa menolak kemudaratan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah sudah berkehendak untuk mendatangkan keburukan, maka tidak ada yang bisa mencegah, ya, dan tidak ada yang bisa menolong. Jika Allah menghendaki rahmat kebaikan, maka tidak ada yang juga bisa mencegah kebaikan yang Allah kehendaki. Semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan ayat berikutnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qad ya'lamullahu al-mu'awwiqina minkum wal qa'idina li ikhwanihim halumma ilaina." Sungguh Allah telah tahu. Allah tahu. Al-mu'awwiqin yang apa ya? Yang menghadang, yang menghalangi di antara kalian. Wal qailina li ikhwanihim halumma ilaina, dan orang-orang yang berkata kepada saudara mereka, kepada saudara-saudara mereka atau teman-teman mereka, kemarilah kepada kami. Kemarilah kepada kami. Kemarilah kepada kami. Wala ya'tunal ba'sa illa qalila, dan mereka tidak mendatangi peperangan kecuali sedikit. Ya. Setelah itu Allah menekankan bahwasanya di antara orang munafik yang ada dalam perang Ahzab bersama dalam barisan kaum muslimin ada dua model, ya. Di sini Allah mengatakan al-mu'awwiqin. Al-mu'awwiqin maksudnya yang menghalangi di antara kalian. Itu orang munafik yang mereka menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Yaitu misalnya melemahkan, jangan berangkat. Jadi namanya al-musabbitun, yang mereka menghalangi orang untuk pergi berjihad, mereka menghalangi, ya. Namanya karena i'aqah, artinya halangan. Dia menghalangi seorang hendak berjalan menuju jihad, maka dihalang-halangi. Ini orang munafik jenis pertama, ya. Kaum munafikin jenis pertama. Kemudian yang kedua, wal qailina li ikhwanihim. Ada jenis orang munafik jenis kedua. Jenis kedua yang mereka mengatakan kepada saudara-saudara mereka, halumma ilaina. Sudah ada dalam peperangan, mereka panggil. Ini lebih parah daripada sebelumnya. Kalau sebelumnya mungkin halang-halang, ini sudah dalam medan pertempuran dipanggil. Sudah gabung dengan kita, jangan usah perang, tinggalkan Muhammad. Ya, ini mukhaddil, ya. Jadi orang-orang yang sudah masuk dalam medan pertempuran ditarik supaya mundur. Dua-duanya berbahaya. Yang menghalangi berjalan menuju pertempuran berbahaya. Yang kedua lebih berbahaya lagi, setelah sampai di medan pertempuran dipanggil halumma ilaina, ya. Dan di sini di sini, ya, adalah ataf di antara dua hal yang berbeda. Karena sebagian ulama berpendapat al-qailin dan al-mu'awwiqin adalah sama, cuma ini ataf penggandengan sifat yang berbeda. Al-qailin mereka lah al-mu'awwiqin. Tetapi sebagian ulama mengatakan tidak. Al-qailin dan al-mu'awwiqin dua kelompok yang berbeda. Dua-duanya adalah jenis orang munafik dan Allah tahu tentang mereka. Di sini Allah menggunakan fi'il mudhari', ya'lam. Fi'il mudhari'. Kita tahu bahwasanya hukum asalnya kalau qad masuk dalam fi'il mudhari', maka dia untuk taklil atau untuk taksir. Kita artinya taksir maksudnya kita mengatakan terkadang atau sering. Seharusnya qad kalau masuk dalam fi'il mudhari' itu artinya sering atau kadang. Sering atau kadang. Seperti kita mengatakan qad yajudul bakhil. Terkadang orang bakhil dermawan, jarang, langka, ya. Seperti qad yanjahul kaslan.
Terkadang orang malas berhasil, terkadang ya. Tapi ketika dalam Al-Qur'an Allah mengatakan qad ya'lamullah, bukan kita artikan terkadang Allah tahu. Tetapi ini seperti masuk dalam fi'il madhi. Kalau qad masuk dalam fi'il madhi, qad alima artinya sungguh Allah mengetahui. Maka makna dari qad ya'lam bukan artinya terkadang Allah tahu atau sering Allah tahu, tapi maknanya sungguh Allah tahu. Hanya saja didatangkan dengan fi'il mudhari kata para ulama karena pengetahuan Allah berkesinambungan, tidak ada hentinya. Tidak pernah ada kejahilan sedikit pun atau ketidaktahuan di sisi Allah sedetik pun tidak ada. Karena ilmu Allah yang terus mustamir, yang selalu mengetahui selalu, maka Allah datangkan dengan fi'il mudhari qad ya'lam sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala ya. Sehingga didatangkan dengan fi'il mudhari qad ya'lam artinya Allah sungguh mengetahui. Dan ini menunjukkan bahwasanya Allah mengetahui segala perkara dengan detail. Ya ikhwan, perhatikan, dunia ini luas. Dunia luas, kejadian begitu banyak, peristiwa tiada henti-hentinya. Ya, peristiwa tiada henti-hentinya. Ada orang ngomong begini, penghalang. Ada orang halumma ilaina ngomong, mungkin satu orang, dua orang, entah berapa orang. Allah tahu omongan mereka. Dan ini dalil bahwasanya pengetahuan Allah tentang apa yang terjadi di alam semesta secara detail. Orang munafik ngomong begini, yang satu ngomong begini, Allah jelaskan, Allah klasifikasikan menjadi dua karena Allah tahu apa yang terjadi, ya. Sementara kejadian-kejadian ini pun Allah tahu, tidak seperti kita manusia, kalau kita sibuk dengan sesuatu yang lain kita lupakan. Tapi Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha." Tidak ada satu daun pun yang jatuh kecuali Allah mengetahui. Jadi menunjukkan ilmu Allah luas, ya, sampai orang-orang munafik. Pembicaraan mereka, metode-metode mereka dalam menggembosi para mujahidin, Allah jelaskan dalam ayat ini. Kata Allah, wala ya'tunal ba'sa illa qalila, ya. Dan mereka tidak mendatangi peperangan kecuali hanya sedikit, yaitu hanya sesekali ikut perang. Ikut perang, ya. Itu pun karena riya. Karena mereka ingin dipuji, maka mereka ikut perang, sesekali ikut perang. Dalam rangka agar bisa dipuji. Seandainya tidak ada yang lihat, mereka tidak bakalan datang. Tapi mereka terkadang hadir dalam perang, terkadang saja supaya diakui, yang penting kelihatan. Dan dianggap sedikit oleh Allah Subhanahu wa taala tadi karena tidaklah mereka bergerak kecuali hanya sedikit. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Tidaklah mereka mengingat Allah kecuali hanya sedikit, sebagaimana sifat-sifat orang munafik, ya. Baik. Setelah itu Allah berfirman, asyihatan alaikum. Asyihatan alaikum. Asyihah dari jamak syahih, ya. Syahih itu artinya pelit disertai semangat meraih. Dia lebih secara umum dia lebih parah daripada bakhil. Kalau bakhil kata para ulama, bakhil hanyalah pelit dengan apa yang dimiliki. Tapi syahih adalah kebakhilan disertai ingin meraih milik orang lain. Untuk meraih artinya tamak, kalau bahasa kita rakus, bukan sekedar bakhil, bukan sekedar pelit, tapi disertai dengan kerakusan, ya. Jadi mereka asyihatan alaikum. Yaitu maksudnya apa? Mereka pelit kepada kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Mereka pelit. Pelit dalam hal apa? Banyak yang mereka pelitkan. Mereka tidak membantu kaum muslimin, malas dalam membantu kaum muslimin ketika menggali Khandaq dalam perang Khandaq, mereka malas. Mereka tidak pelit untuk berinfak, ya, kepada kaum muslimin untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka pelit untuk menyediakan makanan bagi kaum muslimin para mujahidin, mereka pelit. Di antaranya mereka pelit untuk berkorban dengan tubuh mereka dalam peperangan. Mereka pelit dalam segala hal, ya. Ini orang munafik. Karena apa yang mereka dapatkan, tujuan mereka dunia. Sementara seluruh pengorbanan tersebut adalah untuk akhirat. Ketika tidak ada sesuatu yang mereka imani dalam akhirat, maka mereka menjadi pelit. Nampak? Allah mengatakan asyihatan alaikum. Mereka pelit kepada kalian. Setelah itu Allah sebutkan sifat-sifat mereka. Apa sih sifat-sifat mereka? Di antara sifat paling utama adalah penakut. Al-jubun, ya. Mereka jaban, ya. Jubana. Kata Allah, fa idza ja'al khaufu, jika telah datang ketakutan, ya, tiba ketakutan,
Ketakutan ini maksudnya apa? Misalnya datangnya musuh, ya. Musuh datang seperti Al-Ahzab, 10.000 pasukan yang datang mengepung kota Madinah. Apa yang terjadi pada diri mereka? Ra'aitahum yanzuruna ilaika taduru a'yunuhum. Kau lihat mereka, ya. Kau lihat mereka taduru a'yunuhum, mata mereka terputar-putar, ya. Mata mereka berputar-putar. Kalladzi yughsha alaihi minal maut, seperti orang yang pingsan karena mau mati. Seperti orang yang pingsan tersungkur karena mau mati. Di sini Allah sebutkan sifat mereka. Begitu mereka saking takutnya, takut kepada apa? Di sini ada dua pendapat, ya. Dua pendapat para ulama. Takut kepada siapa? Pertama, takut dengan pasukan yang banyak, pasukan musuh yang banyak. Yang kedua mengatakan takut kepada Nabi jika menang. Takut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam jika Nabi menang dan Allah membongkar mereka. Dan Allah membongkar aib mereka. Mereka takut juga. Yahzarul munafiquna an tunazzala alaihim suratun tunabbi'uhum bima fi qulubihim. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang munafik khawatir turun ayat-ayat mengabarkan tentang isi hati mereka. Ya, jadi mereka takut. Dua-dua ini mereka takut. Takut kalau orang musyrikin menang, mereka bakalan ikut dibunuh bersama orang-orang Islam, dan mereka juga takut kalau kaum muslimin menang, akhirnya mereka terungkap aib mereka, penakut dan yang lainnya mundur dari pertempuran, jadi mereka takut. Dan ketakutan mereka tersebut sampai membuat taduru a'yunuhum, mata mereka berputar, melihat enggak jelas, ya. Bicara enggak fokus, akan khawatir ada musuh akan siap menyerang, tak khawatir ada anak panah datang dari segala arah. Ketakutan yang tidak jelas ini nampak pada diri mereka. Jadi orang kalau takut ya nampak sifat-sifat mereka. Allah sebutkan, Rasulullah, kalau engkau ingin mengetahui mereka, inilah sifat mereka. Ya, fa idza ja'al khaufu ra'aitahum yanzuruna ilaik. Kalau telah datang rasa takut dalam diri mereka, kemudian mereka melihatmu, ya, maka mata mereka berputar-putar, kalladzi yuksha alaihi minal maut, seperti orang yang pingsan kemudian mau mati, ya. Fa idza dhahabal khaufu salakukum bi alsinatin hidadin ashihatan 'alal khair. Jika telah hilang rasa takut, ya. Salakukum bi alsinatin hidadin. Mereka bicara kepada engkau. Mereka berbicara kepada engkau dengan bersilat lidah, ya. Pintar ngomong, ya. Pintar ngomong dan tajam. Pintar ngomong dan tajam. Ya. Disebut dengan khatib mislaq, bahasa Arab khatib al-mislaq, ya. Dikatakan khatib mislaq itu maksudnya pandai ngomong, khatib yang pandai ngomong, pandai khutbah. Jadi Allah jelaskan sifat orang munafik, kalau sudah rasa takut hilang, tenang, mulai ngomongnya pintar. Pintar ngomong di hadapan Nabi SAW. Kami itu begini, kami itu begini, kami itu begini. Bahkan nyindir kaum muslimin, menyerang kaum muslimin, menyakiti hati kaum muslimin dengan omongan-omongan. Yang mereka memang pandai ngomong. Sampai sekarang, orang munafik kalau tidak suka dengan Islam, pandai ngomong luar biasa. Dibumbu, dirangkai, diramu, kemudian akhirnya keluar tulisan atau ungkapan yang menjatuhkan Islam, merendahkan Islam. Ya. Kalau udah rasa takut hilang, mereka pandai ngomong. Ashihatan 'alal khair. Dan mereka pelit untuk kebaikan, ya. Mereka pelit, ya. Mereka rakus, ya, rakus alal khair maksudnya rakus. Tadi kita katakan syahih itu pelit dan rakus pada kebaikan. Kebaikan di sini kata para ulama maksudnya adalah ghanimah, ya. Ghanimah. Orang munafik itu kalau perang paling malas, tetapi kalau sudah dapat ghanimah mereka paling semangat untuk mana jatah saya, ya. Ya. Tidak ingin jatahnya. Kalau dapat ghanimah tidak mau bersedekah. Jadi sifat seperti itu. Ini sifat-sifat orang munafik. Allah sebutkan beberapa sifat mereka dalam kondisi takut seperti ini.
kemudian dalam kondisi nyaman, pintar ngomong, kemudian kalau sudah dapat ghanimah, pelit ya. Tidak mau ghanimah dikurangi dan pelit, tidak mau bersedekah dengan ghanimahnya. Tapi tolong dihapus. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman setelah menyebutkan sifat-sifat mereka, kata Allah, fa idza dhahabal khaufu salaqukum bi alsinatin hidadin asyiatan 'alal khair. Kalau telah hilang rasa takut dari mereka, maka mereka pun berkata-kata yang pintar, mengejek kalian, menyakiti kalian ya, mencaci kalian ya. Pintar ngomong orang munafik, padahal mereka sudah salah, tapi mereka pandai membalikan fakta ya. Itulah orang munafik. Asyihatan 'alal khair ya. Mereka bakhil untuk berbuat kebaikan, di antaranya tafsir ulama karena ghanimah. Kalau mereka sudah dapat ghanimah, mereka tidak mau membagi ghanimah ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, ulaika lam yu'minu. Mereka itulah orang-orang yang tidak beriman. Kalau mereka beriman kepada hari akhirat, tentunya mereka tidak penakut. Tentunya mereka tidak pelit ya. Tentunya mereka akan semangat ya. Nampak orang kalau beriman ya, mereka akan semangat, tidak penakut ya dalam peperangan. Ya, karena mereka tidak beriman dengan hari kemudian, dengan hari akhirat, akhirnya mereka penakut. Fa ahbatallahu a'malahum, maka Allah akan gugurkan amalan mereka. Ya, jihad yang mereka ikuti sesekali tidak ada pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sedekah yang mereka keluarkan sesekali tidak ada pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salat jamaah yang mereka kerjakan sesekali tidak akan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang munafik ini mereka juga beribadah. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau mereka mau salat mereka malas, jadi mereka salat. Orang munafik dulu ikut jihad, ini seperti ini jihad, tapi jihad dalam jihad bikin masalah. Mereka ke masjid salat, bukan mereka salat terutama ke masjid ketika salat Isya dan salat subuh. Selain salat Isya dan salat subuh. Kenapa? Karena kalau salat duhur, salat asar, salat maghrib mereka ke masjid karena dilihat, tapi kalau salat Isya subuh tidak ada lampu maka mereka tidak ke masjid. Mereka juga berinfak, tetapi semuanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena semua yang mereka lakukan karena riya ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa kana dzalika 'ala Allahi yasira ya. Hal itu semua mudah bagi Allah ya. Maksudnya adalah Allah mudah ya menghapuskan amalan mereka, tidak ada yang perlu Allah takuti ya. Allah mudah untuk menghapuskan amalan mereka dan itu ringan bagi Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga sebagian ahli tafsir mengatakan bagi Allah kemunafikan mereka itu ringan, artinya tidak mempengaruhi Allah sama sekali. Mereka mau munafik seperti tidak jadi masalah bagi Allah. Yang jelas Allah akan siapkan hukuman bagi mereka. Setelah itu ayat terakhir yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, Allah berfirman, yahsabunal ahzaba lam yadhhabu. Mereka orang munafik menyangka bahwasanya al-ahzab belum pergi. Al-ahzab maksudnya pasukan Abu Sufyan dan lain-lain. Jadi setelah Abu Sufyan dan pasukannya pergi, sudah meninggalkan kota Madinah, mereka masih takut. Mereka masih takut. Yang menunjukkan sifat penakut mereka yang luar biasa. Ya, mereka masih khawatir. Padahal sudah pergi. Orang beriman tenang, sudah pergi jelas. Mereka orang munafik, yahsabunal ahzaba lam yadhhabu. Mereka masih menyangka al-ahzab belum pergi. Ibaratnya kalau bicara sederhana, misalnya orang takut sama anjing ya. Kemudian anjingnya gonggong-gonggong, dia mau lewat terus sudah pergi diusir. Sudah lewat situ tetap tidak mau. Kenapa? Aduh, jangan-jangan. Nah ini. Mereka seperti itu. Mereka takut sekali dengan pasukan Abu Sufyan 10.000. Ketika sudah dikatakan sudah pergi, mereka masih ketakutan. Bahkan mereka menyangka belum pergi, jangan-jangan balik. Ya. Kata Allah, wa iyyatil ahzabu yawaddu law annahum baduna fil a'rabi yas'aluna an anba'ikum. Kalau ternyata al-ahzab datang, pasukan datang menyerang untuk kedua kali, mereka berangan-angan tidak sedang tinggal di kota Madinah, tapi mereka berangan-angan untuk sedang tinggal di pedalaman-pedalaman, sehingga mereka tidak diajak untuk berperang. Mereka inginnya kalau datang lagi, mereka sedang tinggal di Badui bersama Arab Badui supaya apa? Yas'aluna an ambaikum. Mereka tidak ikut perang tapi mereka tinggal nanya apa yang terjadi bagi Muhammad. Apa yang menimpa pasukan kaum muslimin. Jadi mereka cuma tanya-tanya dan berharap keburukan menimpa kaum muslimin. Kata Allah, walau kanu fikum ma qatalu illa qalila. Seandainya mereka hadir bersama kalian dalam peperangan, ma qatalu illa qalila, mereka tidak ikut berperang kecuali hanya sedikit. Sedikit. Apa kata Al-Qurtubi rahimahullahu taala dalam tafsirnya, orang munafik mereka meskipun mereka berperang
dalam peperangan. Kalau mereka munafik, maka semua peperangan mereka dinilai sedikit oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau orang beriman, meskipun jihad yang dia ikuti cuma sedikit, cuma sebentar, tapi kalau karena Allah Subhanahu wa taala, maka sebaliknya, katsiran, akan bernilai besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini saja pemirsa Raja dan Radio Raja, TV Raja yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja apa yang bisa saya sampaikan kepada para pemirsa Raja TV dan Radio Raja dimanapun Anda berada. Insyaallah kita bertemu di kesempatan yang lain. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.